Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat sore anak-anak. Sore. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran Quran hadis ya. Oke. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu. Oke. Sebelumnya saya bagikan materinya dulu ya. Go satu-satu. Oke. Ya, sebelumnya teman-teman sehat semua ya. Ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ada dua surat yang akan berkaitan dengan menuntut ilmu. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10, terus yang kedua surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebelumnya kita mari bareng-bareng baca dulu. Yang pertama dari surat Al-Baqarah dulu. Yuk. Tahu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla ta'anhu talaha. Itu ayat surat yang pertama yang berkaitan dengan nanti merujuknya ke menuntut ilmu. Silakan teman-teman baca terjemahnya dulu dari ayat pertama. Yuk baca bareng-bareng. Ia amat terbaca masa dan berkali. Artinya Nabi Muhammad telah berbuka pasang dan memalingkan mukanya. Dua, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ketiga, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri terhormat. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Itu surat yang pertama. Yuk mari kita lanjut ke surat yang kedua, yaitu Al-Mujadalah ayat 11. Sudah ketemu? Di halaman 22. Yo ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu Fafsahu yafsahillahu lakum fa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
artinya ada yang mau baca? Ya, silakan Fikri. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan teman-teman, kami beri waktu sekitar 10 menit untuk menghafal dua surat tersebut ya. Yang pertama surat Nabasa, yang kedua surat Al-Mujadilah. Ya. Silakan dimulai dari sekarang. Boleh berpasang-pasangan, misalkan ada ke belakang, hafalan sering-sering bagaimana. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Oke, gimana udah hafal? 1 menit lagi ya. Ya, waktu selesai. Oke, silakan madep ke depan semua. Oke. Ini mau tertunjuk atau mau nunjuk sendiri? Nunjuk sendiri ya, nggak mau lah, aku nggak mau nunjuk sendiri. Silakan yang sudah hafal, cung, harap sama terjemahnya. Ayo. Gede nggak cung? Oke, nanti yang acung tak beri rewet deh. Yo, cung. Oke, Nabil. Ya silakan. Yang Al-Mujadilah ya, Al-Mujadilah ayat 11. Baca Quran beserta terjemahnya. Yo. Hafalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Semuanya. Baik orang-orang yang beriman, jika kamu dikatakan kamu di sebuah majelis, berlapang-lapanglah atau jangan bersombong-sombong, maka lapangkanlah dadamu. Dan jika dikatakan berdiri, maka berdirilah, maka niscaya Allah akan meninggikan kamu beserta orang-orang yang beriman dan beserta orang-orang yang memiliki ilmu, diberikan ilmu. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. 98 gratis presti untuk Nabil. Tapi ganti nanti ya. Oke. Sebelumnya teman-teman tahu nggak kenapa saya menjejerkan ya ada beberapa botol di depan ini? Tahu nggak? Ada yang bertanya nggak? Kenapa sih kok dijejerkan di depan? Nggak tahu. Untuk hadiahnya. Sponsor. Lupa aja. Oke, jadi segini ya. Kita belajar terkait dengan menuntut ilmu. Oke, manusia diberi kelebihan dalam hal akal. Berbeda dengan hewan. Ketika kita lihat hewan, misalkan burung, dari zaman dahulu sampai sekarang
dalam membuat rumah seperti itu terus. Enggak berbeda kan? Misalkan manuk pekingnya sesuai kayak tadi. Betul? Betul. Manuk darat, burung darat, ya kayak gitu. Enggak ada perubahan. Tapi berbeda dengan manusia. Dari yang dulu pakai gubuk sampai sekarang rumah makhluk-makhluk itu berkat apa? Berkat ilmu yang dimiliki oleh manusia. Dan mahal atau murahnya harga seseorang, masa diberikan dengan harga ya, itu ya tinggi atau rendahnya derajat seseorang itu sangat ditentukan oleh ilmu yang dimilikinya. Seperti halnya ketika kita lihat, misalkan gelas ini ya, gelas ini berisi air putih biasa, maka untuk ukuran gelas seperti ini paling dihargai 1.000. Ketika dikasih warna, misalnya jadi Minute Maid Refresh, ini jadi sekitar 2.000, naik 1.000. Beda lagi ketika air tersebut diberi teh fresh tea, nanti naik lagi harganya menjadi sekitar berapa ini? 4.000. Begitu pun ini, ketika segini dikasih air putih, yang paling harganya 3.000 atau 2.500. Tapi ketika diisi misalkan, walaupun ukurannya sama ya, tapi ketika diisi madu, berapa harganya? 200.000. Ini yang menunjukkan walaupun kita sama, otak kita sama semuanya, tapi ketika isinya apa yang ada dalam diri kita itu menentukan derajat tingginya manusia. Semakin banyak, semakin mumpuni yang dimiliki oleh seorang, terus ilmunya, maka semakin tinggi pula derajatnya. Coba ketika kita lihat orang, misalkan dia tidak punya keahlian apa-apa. Ketika terjun di masyarakat, dia bingung mau bekerja apa, sebagai apa dirinya. Paling ujung-ujungnya menjadi tukang parkir atau tukang bangunan biasa yang gajinya hanya ya segitu bisa dilihat. Beda lagi dengan orang yang memiliki ilmu, apalagi mempunyai skill yang banyak. Pasti dia tidak akan kehilangan akal untuk mencari sebuah pekerjaan. Misalkan dia bisa menjadi bos, misalkan jadi pemilik Pertamina, menjadi owner sebuah perusahaan, sebuah PT. Itu semua bisa diraih hanya dengan menggunakan ilmu. Apakah mereka yang tidak mempunyai ilmu bisa menjadi kayak owner, pemilik perusahaan, pemilik PT kayak gitu? Tentu tidak dong. Paling mereka yang tidak menjadi ilmu jadi bawahannya, jadi karyawannya. Nah dari itu mari kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agar kita memiliki derajat yang tinggi. Itu ya. Ya. Baik. Selanjutnya silakan nanti teman-teman tak bikin kelompok ya. Nanti teman-teman diskusi terkait dengan isi kandungan surat Abasa. Ya. Oke, terbentuk kelompok ya. Oke, nanti setelah ketika saya mengucapkan kata sepeda motor, silakan teman-teman berkumpul dua orang. Ketika saya sebut becak, silakan teman-teman berkumpul 3 orang. Ketika saya sebut bis, maka silakan teman-teman berkumpul menjadi 6 orang. Kayak gitu ya. Ingat? Ketika saya sebut sepeda motor berarti kumpul 2 orang. Ketika saya sebut becak berarti 3 orang. Ketika saya sebut bis maka kita berdiri dulu ya biar nggak ngantuk juga dong. Ngantuk kok jadi membayar. Oke. Suatu hari Irfan berencana kencan dengan pacarnya ke Baturaden. Irfan berencana berangkat menggunakan sepeda motor. Oke. Mereka berangkatlah Irfan dan pacarnya.
menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan ternyata sepeda motor Irfan mengalami banyak bocor sehingga dia memutuskan untuk naik bis. Ya kurang. Bis berapa? Satu. Oke, setelah naik bis beberapa saat, ternyata sudah sampai ke tempat yang dituju. Mereka pun turun. Waktu berjalan sampai sore. Setelah sore mereka memutuskan untuk pulang dan menaiki bis kembali. Terus berjalan sampailah ke tempat yang di mana motornya dititipkan dan ternyata sudah ditempel. Pulanglah dia menggunakan sepeda motor. Oke, ya sudah ya. Berarti Fikri yang kebagian kelompok sendiri nanti. Ya, saya duduk lagi. Berarti ini udah kelompok-kelompok ya. Ya. Oke. Oke, silakan teman-teman diskusikan terkait dengan surat Abasa. Mulai dari ayat 1 sampai 5 berarti 1 sampai 3 dibahas oleh kelompok 1, terus 4 sampai 6 dibahas oleh kelompok 2 dan 7 sampai selesai dibahas oleh kelompok 3 ya. Oke, silakan diskusikan mulai dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah siap persennya semua ya? Oke, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Ya, dari nomor 1, Irfan, monggo. Kelompok 2, Alfi, monggo. Kelompok 3, Fikri, ya silakan. Ya, saya lihat dari belakang ya. Oke, silakan bisa langsung dimulai dari yang pertama. Ya, dari Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 mengajarkan kita berkewajiban mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan keinginan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslimin dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Ya, lanjut kelompok 2. Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran. Antara lain sebagai mukmin. Yang pertama, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan kepada hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Selanjutnya ayat-ayat Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnudon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap murid-muridnya. Terima kasih. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dari yang di belakang, ada pertanyaan? Betul jelas? Benar ini udah? Ya, nanti kamu tekan dulu. Udah, kalau nggak ada pertanyaan, kasih aplaus kepada mereka. Dan bisa kembali ke tempat. Ya. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran dengan antusias, dengan semangat, kondusif. Semoga apa yang disampaikan hari ini walaupun sedikit tapi bermanfaat. Lebih baik ilmu sedikit tapi berkah bermanfaat daripada ilmu banyak tapi tidak berkah dan tidak bermanfaat. Betul? Oke, sebelum kami akhiri ada pertanyaan? Ya, tidak ya. Oke. Kalau tidak kami akhiri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.